Pusat Studi Gender Universitas Jember. Podcast ini akan membahas beragam fenomena dengan kacamata anti-mainstream dan diskonstruktif. Hari ini adalah podcast di episode pertama kita, dan apa yang akan kita bahas nih kali ini adalah sesuatu yang tidak kalah menarik nih. Karena di episode pertama ini kita akan membahas agenda terdekat yang diadakan oleh Pusat Studi Gender Universitas Jember. Apa itu? Kita kenal dengan ICOGEF. Apa itu ICOGEF dan semenarik apa sih ICOGEF? Langsung saja sudah hadir di ruang podcast kita. Ada Ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember, ada Ibu Linda, dan ada Ketua Panitia dari ICOGEF, ada Ibu Deo. Selamat datang Bu Linda dan Ibu Deo. Dan mungkin nih teman-teman, karena ini adalah episode perdana kita nih ya, dan kebetulan juga yang kita bahas hari ini adalah konteks tentang Pusat Studi Gender, khususnya nih konferensi internasional yang diadakan dalam waktu terdekat. Langsung saja nih, semenarik apa ICOGEF? Kita langsung pada pertanyaan pertama. Nah, dari Ketua Pusat Studi Gender dulu tentunya nih, Bu Linda. Nah, ICOGEF ini sebenarnya apa sih? ICOGEF ini adalah suatu event internasional yang pertama yang akan dilakukan oleh Pusat Studi Gender, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober. Artinya 21 sampai 22 Oktober ada waktu lebih dari 1 bulan ya, dari sekarang gitu. Iya, jadi konferensi ini kami maksudkan sebagai media untuk menyebarkan ide feminis. Jadi seperti tema yang kita punya, temanya apa video? Di sini video ini kan sebagai ketua panitianya ya, sebenarnya yang paling paham gitu. Nah, kira-kira nih ICOGEF itu tadi sudah di-spill ada beberapa tema ya, Bu ya. Tapi sebelumnya saya lebih tertarik dulu Bu, mau bahas soal nama. Nah, tadi kan ICOGEF itu sebenarnya adalah nama keren teman-teman. Apa itu ICOGEF? Boleh Bu dibahas dulu nih. Ya, bisa, terima kasih. ICOGEF itu memang waktu itu kita ada pertemuan ya lewat Zoom gitu, karena kita perlu sebuah nama yang tentu lebih mudah diingat. Kemudian juga ketika orang dalam kata menjadi sesuatu yang menarik ketika orang mengetik ICOGEF gitu ya, untuk memudahkan ketika orang mencari di di pencarian Google gitu ya. Nah, kemudian saat itu kita semuanya kita usul nama, kemudian kita coba kalau nama ini gimana, kita ketik, ternyata artinya kok jelek ya, kita jangan pakai nama itu. Kemudian kita sampai pada ICOGEF. Nah, ketika kita ketik ICOGEF itu ada memang, tetapi artinya itu sesuatu yang tidak sama dengan kita gitu ya. Istilahnya ini kan tentang conference, kita menggunakan ICOGEF, kemudian kita cari akronim yang pas. Istilahnya baru kita cari akronim yang pas, apa sih dari kata ICOGEF itu. Kemudian muncul International Conference of Gender and Feminism. Wah, artinya ICOGEF ini adalah satu branding yang akan digunakan hingga nanti mungkin ada ICOGEF 1, ya, 2. harapannya begitu. Harapannya kan berkelanjutan ya, karena kan kita tidak mungkin akan berhenti pada satu. Makanya ini sebagai start awal itu harus sebenarnya kita persiapkan memang sangat jauh ya, karena tidak hanya 1 bulan habis. Kita sudah sejak Renja itu bulan apa ya, Bu? Kita kayaknya bulan Januari ya. Dari Januari kemarin 2023 itu kita sudah memikirkan kita mau ngapain. Jadi di Renja itu kita sudah masuk bahwa kita mau mengadakan conference. Tetapi saat itu kita masih memikirkan adalah conference-nya nasional atau internasional kan ya waktu itu. Lalu kemudian bisa sendiri tahu bahwa personel PSG itu kan banyak ya, dan juga banyak teman yang mereka itu juga istilahnya punya experience yang sudah banyak di berbagai hal gitu. Kemudian kita berani untuk mengambil langkah ke internasional. Bagaimana kalau kita internasional saja gitu. Maka kita
Ecogap ini harapannya adalah menjadi yang pertama, nanti ada kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke, jadi ini akan jadi konferensi berkelanjutan dari Pusat Studi Gender gitu ya Bu ya. Ya, harapannya gitu. Tadi di Ecogap ini kita sudah tahu nih, ternyata Ecogap itu sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari dari Januari dan akan diselenggarakan dalam jangka waktu terdekat ini. Nah, tadi disinggung juga ada beberapa subtema. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan nih Bu, subtemanya apa dan kenapa kemudian mengambil tema itu di Ecogap perdana ini? Tema besarnya itu adalah teori and practice ya Bunda. Teori and practice, feminist, teori and practice, kemudian ada maintain for human values gitu ya. Jadi tujuannya adalah kita di dalam acara nanti itu kan sebagai istilahnya kita itu kayak perhelatan akademik gitu ya. Perhelatan akademik kita ingin sharing, kita ingin saling berbagi pengetahuan bagaimana sih kajian gender feminisme baik dalam teori maupun praktis, dan itu mengcover semua areas istilahnya semua disiplin ilmu, karena kan kita juga ada yang misalnya gender and feminism in medicine, kemudian ada juga gender and feminism di dalam law misalnya gitu. Jadi kita bisa istilahnya itu mencakup semua areas gitu. Mengakumulasi banyak disiplin ilmu ya Bu di dalamnya. Iya, mengakomodir semuanya. Nah, tapi untuk Ecogap sendiri ini tadi kan ada beberapa subtema yang diusung. Sebenarnya output kedepannya dari Ecogap sendiri ini apa Bu? Tujuannya seperti apa? Nah, mungkin itu bisa dijelaskan dari Bu Linda dulu nih. Oke, jadi kita lebih dari sekedar memberikan luaran, jadi bukan hanya target berupa mungkin artikel jurnal, mungkin prosidin, mungkin buku. Yang kita inginkan sebenarnya lebih dari itu. Kita ingin membangun nilai baru di mana di situ ada penghargaan terhadap nilai kemanusiaan yang setara. Siapapun itu, yang namanya manusia itu memiliki hak asasi, memiliki obsesi, memiliki keinginan, memiliki segala hal yang itu harusnya bisa didapatkan gitu, tanpa ada batas-batas diskriminatif yang berbasis terlebih kepada jenis kelamin. Oh, berarti secara luaran ini berfokus pada hak asasi manusia dan kesetaraan gitu ya Bu? Oke, ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini sebenarnya tidak melulu bisa diukur dengan kesetaraan. Karena kesetaraan itu tidak semuanya mungkin orang mau disetarakan loh. Ya, keadilan lebih penting. Benar. Keadilan lebih penting di sini. Jadi ini menariknya nilai keadilan yang akan kita coba tawarkan dengan melihat dari berbagai sudut pandang keilmuan. Kita kan ada di ruang akademis, setidaknya kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi bagi perbaikan kualitas hidup semua orang. Nah, itu yang kita bawa. Jadi ini cukup jadi headline menarik di Ecogap kali ini, teman-teman. Ada lagi Bu poinnya Bu? Ya, dan yang kedua bahwa kita akan mengkonstruksi bahwa pengetahuan itu tidak terpisah dari masyarakat. Pengetahuan tidak terpisah dari masyarakat. Bahwa masing-masing dari kita itu adalah sumber pengetahuan. Jangan lagi menganggap bahwa sesuatu yang ilmiah itu ada yang hanya ada di atas kertas, hanya hasil penelitian dan seterusnya. Sesuatu yang ilmiah itu bisa diproduksi dari pengetahuan manusia, dan pengetahuan semua orang itu valid. Yang artinya kita harus memberikan ruang bahwa akademis ini juga harus memberikan ruang kepada semua orang untuk berekspresi, dan tugas kita adalah membuat itu menjadi ilmiah. Jadi itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bu Linda. Poin yang ketiga adalah bahwa hasil akhir di sini adalah perbaikan kehidupan. Perbaikan kehidupan yang artinya standar kehidupan itu bukan hanya diukur dari urusan materi loh ya. Yang
nilai-nilai baik, nilai-nilai baru itu tadi harapannya menjadikan kita lebih manusiawi. Jadi tidak ada lagi pemisahan bahwa perguruan tinggi ini memang posisinya di atas begitu. Kita tidak itu yang berusaha kita dekonstruksi gitu. Kita ingin mengatakan bahwa perguruan tinggi ini ada di tengah masyarakat, ada di antara masyarakat dan tumbuh bersama masyarakat. Oh, berarti Dan untuk masyarakat ya. berbeda. Berarti bukan lagi perguruan tinggi itu adalah sesuatu yang terpisah, seakan-akan akademisi itu terpisah dari masyarakat. Itu yang hendak dideskonstruksi lagi oleh ICOGAF ini, teman-teman. Menarik sekali, tadi kita sudah bahas nih bagaimana filosofinya ICOGAF 2023 yang diadakan oleh Pusat Studi Gender Universitas Jember ini. Dan tidak kalah menarik nih, kita akan lanjut membahas sejauh mana persiapan teknis ICOGAF 2023 ini. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sejauh mana sih persiapan teknis? Nah, untuk itu bisa langsung dijawab oleh Ketua Panitia nih, Bu Dia. Sejauh mana sih persiapan ICOGAF 2023 ini per hari ini gitu? Ya, per hari ini kita sudah mendapatkan banyak peserta. Ya, walaupun tentu masih di luar ekspektasi, itu bisa menambah lagi gitu. Dan kita sudah mempersiapkan tempat, kemudian pembicara sudah, kemudian juga divisi untuk conference ini juga dibagi beberapa sub kepanitiaan begitu ya. Ada yang bertanggung jawab pada seminar nanti, ada yang bertanggung jawab pada proceeding, ada yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan seminar. Itu maksudnya adalah ketika ada yang datang offline, kita harus menyambut tamu, mempersiapkan konsumsi, ya itu semua sudah ada yang bertanggung jawab PIC masing-masing kan sudah. Kemudian kita sudah memberikan LOE kepada yang sudah submit, sudah ada LOE yang masuk ke email masing-masing peserta. Artinya untuk antusiasme peserta ICOGAF sendiri ini melebihi target atau seperti apa? Tadi karena saya lihat ternyata ini melebihi ekspektasi. Nah, belum. Kalau melebihi ekspektasi belum. Oke. Maksudnya adalah kita memang sudah banyak ya, istilahnya sudah banyak, tetapi tentu harapan kami sebagai penyelenggara itu akan bertambah lagi. Karena kita kan masih ada waktu nggak Bu? Nah, sebenarnya hari ini ya. Sebenarnya deadline-nya, tetapi mungkin kita bisa tambah karena ada beberapa teman yang WA saya itu adalah gimana kalau sampai minggu gitu. Oh, oke. Artinya ini akan bertambah lagi ya, Miss. Karena per hari ini sudah sekitar berapa? 36 itu yang melalui ada platform. Kami sudah membuat semacam kayak platform ya untuk website. Ya, di website itu kan ada lagi namanya itu. Ada platform tertentu yang dipakai teman-teman tim proceeding untuk memudahkan ketika peserta nanti submit. Kemudian dari submit itu kemudian akan meluncur LOE ke email masing-masing gitu. Oh, artinya ini ada bendera kuning sebenarnya teman-teman untuk penambahan peserta atau diperpanjang deadline-nya gitu ya. Jadi mungkin bisa dicatat nih sama teman-teman. Tapi selain itu Bu, kalau misalnya nih boleh dikasih tahu persentase kesiapannya kira-kira udah berapa persen gitu? Kalau dianggap ya lebih dari 50 ya. Waktu kita kan sudah tinggal 2 bulan ya. Enggak sampai. Oktober ya, 2 bulan. Karena kan nanti Oktober tanggal 21 22 ya itu. Jadi ya nanti kita memang perlu lagi ada rapat lagi gitu ya untuk melihat kesiapan masing-masing divisi. Tapi untuk mungkin nih teman-teman masih ada pertanyaan Bu. Nanti ICOGAF itu rencananya akan diadakan di mana sih? Nah, mungkin ini akan jadi pertanyaan Universitas Jember. Mungkin boleh di-spill gitu tempatnya ya kan, supaya peserta ini juga bisa membayangkan nanti seperti apa sih kira-kira ruangannya. Nah, kalau tempatnya itu kita sudah mengajukan
pinjaman tempat gitu ya, itu di ruang aula lantai 3 rektorat ya. Kalau teman-teman tahu di rektorat itu ada aula untuk pertemuan di situ. Kemudian juga ada 2 ruang yang sudah kita pinjam di ruang sidang senat. Jadi ada di lantai 2 dan di lantai 3. Jadi ada 2 ruangan yang disiapkan untuk tugas ke depan ini. Tapi kalau misalnya nanti memang kita memerlukan tempat lain karena mungkin peserta akan bertambah lagi, maka masih ada kemungkinan lagi bahwa kita akan menggunakan mungkin SDB ya, mungkin ya nanti, atau mungkin kita akan menggunakan di sini kan banyak ruang juga di PSG di lantai 6 ini sebetulnya banyak ruang. Jadi sebenarnya untuk persiapan secara tempat sendiri ini sudah matang dipersiapkan untuk IKOGEF ke depan ya Bu ya. Dan kalau misal teman-teman tahu nih di tempat yang disebutkan tadi di rektorat sendiri itu tempatnya cukup luas dan mendukung memang untuk konferensi internasional seperti ini. Jadi excited mungkin teman-teman ini lagi excited juga ya nunggu hari hanya. Ada nggak sih Bu Linda, Bu Dio mungkin satu fakta menarik atau hal menarik atau sesuatu yang ingin disampaikan gitu untuk IKOGEF ini? Kalau saya sendiri karena sebagai penyelenggara ya, saya ingin ini mengajak adik-adik mahasiswa. Mahasiswa kan boleh juga ya ikut berpartisipasi karena kami kan bukan konferensi yang istilahnya itu harus membayar mahal gitu ya. Tetapi adik-adik mahasiswa mungkin dari skripsinya tadi bisa diikutkan di dalam konferensi, bisa milih kan ada tiga sarana publikasi ya. Bisa ke CFGS, bisa ke Proceeding, kemudian terindeks fokus, kemudian juga ke UNED e-Proceeding. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa bisa memilih ke UNED e-Proceeding yang itu tentu lebih murah gitu ya, dan tidak memerlukan biaya yang mahal dibanding sarana yang lain gitu ya. Dibandingkan dua itu ya. Misalnya kalau Proceeding yang fokus tentu lebih mahal. Kalau ke CFGS itu mungkin agak lama dan juga review kami kan juga istilahnya agak ya lumayan ya, kita anggap ketat lah gitu ya. Kalau ke UNED e-Proceeding mungkin kita karena ini luar konferensi mungkin tidak seketat yang CFGS gitu. Ini cukup menarik juga Bu, karena saya kan juga mahasiswa ya. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa ini informasi menarik gitu ya, bisa di highlight bahwa mahasiswa juga bisa mensubmit gitu Bu ya. Jadi terutama untuk mahasiswa tingkat akhir nih, tadi skripsinya boleh di-submit juga gitu. Nah, jadi saya timbul pertanyaan sebenarnya partisipan untuk IKOGEF sendiri ini kategorinya seperti apa, atau maksudnya kalangannya, pesertanya yang kita didik gitu ya? Ya, benar Bu. Semua kalangan ya Miss ya, bisa dosen, praktisi, kemudian juga mahasiswa, siapapun. Saya pikir kita tidak memilih siapapun bisa berpartisipasi. Yang penting adalah kita di situ kan sebagai sebuah perhelatan akademik. Kalau orang ngomong itu kayak apa ya? Kita bisa piknik akademik di konferensi ini gitu ya. Saling bertukar ilmu gitu. Teman-teman yang dari luar UNED kan mereka bisa datang. Kemudian juga kalau misalnya memilih tidak datang, ingat di sekolah di sini kita hybrid. Kita mengadakan konferensi hybrid, jadi offline dan online. Teman-teman peserta itu kan bisa memilih secara online ataupun offline. Kalau offline tentu akan merasakan gimana sih suasana UNED gitu ya. Teman-teman yang luar Jawa itu ada beberapa ya Bunda yang sudah bersedia akan datang gitu. Jadi kita nanti punya tamu juga dari universitas lain. Selamat datang ya. Dan itu kan menyenangkan sekali bahwa kita bisa saling bertemu, bertukar pikiran, dan mungkin kita juga akan mengundang mereka nanti. Ya, jadi forum ini kita harapkan menjadi forum besar, pertemuan dari aktivis, akademisi, bahkan elemen-elemen masyarakat yang lain. Yang artinya kita sharing ilmu, kita bisa memahami fenomena permasalahan sekaligus memberikan solusi atas fenomena yang ada begitu. Dan kalau bagi akademisi, dosen, sekarang ini luaran itu keniscayaan loh.
Gimana karena setiap semester Iya. kita itu ditagih untuk mengisi BKD yang di dalamnya harus ada produk luaran dari penelitian begitu. Nah, kami salah satunya memfasilitasi itu. Jadi ini satu keniscayaan. Iya, keniscayaan 100% dan itulah kenapa kami memberikan latihan ini dan harapannya semoga tahun depan kita bisa bikin lagi. Aduh, akan ada Ecogaf 2, 3 dan selanjutnya. Itu harapannya ke depan gitu. Dan ini memang istilahnya kita berusaha untuk membantu juga teman-teman. Ya itu tadi seperti dikatakan Bu Linda bahwa karena kita kan harus ada luaran setiap semester. Jadi 6 bulan sekali kita kan harus ada luaran. Jadi selain kita membantu teman-teman untuk ya bukan membantu tapi kita untuk sharing gitu ya, dan juga ada luaran yang itu menjadi bukti kinerja kita. Karena kan setiap 6 bulan harus ada bukti kinerja yang itu dinamakan BKD itu tadi. Oke. Jadi Ecogaf ini tadi secara teori dan praktis memang memfasilitasi dan juga tadi memberi nilai-nilai baru. Nah, kalau misalnya untuk kelas ini mungkin dari Bu Linda bisa nambahkan juga nih bahwa silakan. itu juga ini karena kita kan ada yang proceeding yang terindeks fokus. Saya bertugas juga sebagai pendamping Sinta. Di situ kan terlihat bahwa di Universitas Jember itu masih banyak teman-teman yang belum punya ID Scopus. Kalau ID yang lain kan banyak yang sekolah, kemudian ya yang ID Scopus itu banyak yang belum punya. Nah, dengan adanya Ecogaf ini kami memberi juga sarana. Kalau misalnya teman-teman nanti kan publikasinya di proceeding yang terindeks Scopus itu, maka nanti akan ada ID Scopus gitu. Mungkin Bu Linda bisa menambahkan dari experience Bu Linda. Gimana itu? Iya, jadi sebenarnya banyak dampak positif dari penyelenggaraan Ecogaf ini bisa dari personal yang turut serta dalam kegiatan ini, jadi dia bisa presentasi di situ, kemudian dari luarannya bisa untuk memenuhi tugas tuntutan kinerja yang dilakukan itu bisa untuk ngurus pangkat dan seterusnya gitu kan. Nah, dan untuk semua institusi itu institusi pendidikan tinggi ya, luarannya itu terukur, jadi ada sesuatu yang diukur, diantaranya adalah luaran yang terindeksasi dalam jurnal nasional gitu ya. Jadi kita yang kita lakukan ini harapannya berdampak kepada masyarakat dalam membangun nilai tadi. Kemudian bagi akademisi sudah pasti ini membantu rutinitas lah. Kalau kita akademisi namanya nulis, presentasi, membuat luaran itu rutinitas lah. Itu harus 6 bulan sekali. Dan kita juga membantu institusi Universitas Jember. Harapannya Jember ini semakin dikenal, produk luarannya semakin banyak dan yang terpenting bermanfaat bagi masyarakat. Jadi di Ecogaf 2023 ini kita bisa lihat banyak sekali benefit yang bisa didapat ya. Terutama tadi di sini juga mahasiswa, dosen dan kalangan akademisi lainnya gitu. Tapi tadi ini terakhir nih Bu Linda, Bu Dio. Nah, kira-kira satu kesan apa yang sebagai manusia khususnya Bu ya, sebagai kita sama manusia, kenapa kita harus menyalurkan pikiran kita melalui Ecogaf ini? Mungkin ada satu kesan yang bisa mendorong teman-teman nih untuk turut serta berpartisipasi di Ecogaf 2023 ini. Kalau dari Bu Linda dulu. Baik. Akademisi punya tanggung jawab, punya tugas yang harus dipenuhi, yaitu memiliki aktivitas kerjasama, dan itu salah satunya bisa difasilitasi dengan Ecogaf ini. Berikutnya, kita sebagai akademisi itu punya tanggung jawab moral untuk mampu memetakan permasalahan, mengidentifikasi masalah, kemudian memberikan preskripsi yang tepat. Berikutnya, konsekuensi kita sebagai sesama manusia,
masa kita akan diam saja ketika di luar sana masih ada ketidakadilan, masih ada marginalisasi, masih ada subordinasi, masih banyak kekerasan yang bahkan itu terjadi di lingkungan kampus. Maka itulah mari kita berpartisipasi di forum ini. Jadi mungkin ini pengalaman pertama dari kami. Mungkin yang kami lakukan juga masih banyak kekurangan, tapi kami berjanji kami akan belajar dan berproses untuk menjadi lebih baik. Jadi all out untuk IKOGAF 2023 ini PSG sendiri. Nah, kalau dari panitia sendiri? Iya, karena dari temanya itu kan maintain human values gitu ya. Jadi harapan panitia itu juga dengan adanya banyak kesempatan nanti akan ada sebuah sharing pikiran, kemudian juga kita bisa saling berkomunikasi untuk bisa menunjukkan sensitivitas kita pada persoalan-persoalan gender, feminisme, perempuan, seperti ya segala hal yang berkaitan dengan itu ya gender dan feminisme gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi nih teman-teman, kalau kita bisa ambil poinnya nih, mengikuti atau berpartisipasi di IKOGAF 2023 ini sebenarnya kita turut berpartisipasi memberikan nilai praktis, nilai moral kita sebagai manusia, dan di sisi lain juga ada nilai-nilai lain gitu ya sebagai salah satu bonusnya relasi, dan salah satu yang tadi yang memenuhi untuk memenuhi tugas. Dan itu tadi bahasan kita mengenai IKOGAF yang akan diselenggarakan kurang dari